Berawal dari sebuah sudut kota industri Karawang, seorang gadis kecil duduk menatap layar ponselnya. Rambut tergerai, senyum polos. Tapi jangan tertipu, yang sedang ia siapkan bukan hiburan receh. Jemari mungil itu sedang merangkai keresahan dan menyiapkan sindiran halus yang pelan-pelan bikin banyak orang dewasa terdiam. Namanya Karissa Putri Chandra Kirana. Publik mengenalnya sebagai Caca Hit. Lahir 3 Maret 2012, usianya masih belasan. Tapi, isi kepalanya jauh melampaui umurnya. Saat anak-anak lain sibuk mengejar tren, Caca justru memilih jalur berbeda. Ia bicara soal lubang jalan di Karawang, soal mahalnya pendidikan, soal kerasnya hidup mencari nafkah. Isu-isu yang bahkan sering dihindari orang dewasa. Dan inilah yang membuatnya mencuri perhatian. Kecil-kecil, cabai rawit, lucu di luar, tapi menohok di dalam. Puncaknya, ketika Caca ikut menanggapi polemik program makan bergizi gratis, di tengah pernyataan pejabat yang menyebut urusan makan lebih mendesak daripada pengangguran, Caca berpendapat sederhana, tidak berteriak, tidak memaki, tapi isinya menampar logika. Ia mengingatkan bahwa lapangan kerja juga mendesak, bahwa banyak kepala keluarga kebingungan mencari nafkah, dan bahwa tugas negara bukan sekadar memberi, tapi memastikan rakyat bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pak, dulu sebelum adanya MBG, kami baik-baik aja kok di sekolah. Gak ada kan berita mati kelaparan karena gak makan. Maaf ya Pak, apalagi sekarang ada MBG. Wah, kami bersyukur banget. Tapi ini pendapat saya sih Pak, pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan, karena ketika pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan buat pengangguran, apalagi kalau orang tua punya pekerjaan dengan gaji yang layak, orang tua nggak perlu pusing kasih makan anaknya. Kalau emang MBG mendesak, masa iya Pak masalahnya sebanyak ini? Mulai dari belasan ribu siswa keracunan, siswa tertabrak mobil MBG, kadang ada makanan gak layak, belum lagi porsi kayak main masak-masakan. Kalau orang tua kritik, malah dibungkam. Padahal kan cuma sehari sekali dapatnya. Tapi, kalau kepala keluarganya dikasih pekerjaan, maka seluruh anggota keluarga bisa makan bergizi sehari 3 kali Pak. Aman dari kata keracunan atau basi. Kalimat itu viral, bukan karena siapa yang ia kritik, tapi karena siapa yang mengucapkannya. Seorang anak dari Karawang yang melihat langsung realitas di sekitarnya. Bagi Caca, ini bukan soal politik, ini soal empati. Tentang ayah yang ingin bekerja, tentang keluarga yang ingin makan dari hasil keringat sendiri. Keberanian itu ternyata punya akar. Sejak kecil, Caca jatuh cinta pada dunia seni peran. Akting baginya bukan sekadar tampil di depan kamera, tapi ruang bebas mengekspresikan perasaan. Ia belajar menyampaikan pesan tanpa harus menggurui, mengkritik tanpa harus marah. Dan itu terlihat di setiap kontennya. Yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam. Untuk dibawa ke rumah, nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Jadi tidak ada perubahan mekanisme. Maaf ya Bapak, maaf. Kenapa Bapak nggak bilang begitu? Untuk MBG di bulan puasa akan tetap berjalan, tapi makanannya akan diganti dengan uang 15.000. Jadi anak-anak bisa memakai uang itu untuk membeli takjil sore hari. Coba seperti itu deh Pak. Pasti pemerintah dapat pahala, anak-anak pun semangat buat puasa. Apalagi kalau 10.000-nya beli takjil, 5.000-nya ditabung buat beli baju lebaran. Masya Allah Pak, berapa banyak anak-anak yang tersenyum saat lebaran memakai baju lebaran hasil dari tabungan MBG. Ini ide dari saya sih Pak. Happy tahu nggak Pak, bisa punya baju lebaran hasil dari tabungan sendiri. Apalagi itu dari pemerintah. Apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah? Ya. Kan pendidikan di kita sudah gratis ya. Ya. Sebagian besar kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan. Dan ternyata yang membuat banyak keluarga anaknya putus sekolah Drop out. karena kemampuan orang tua memberi jajan uang harian kepada anak. Itu yang menyebabkan banyak putus sekolah. Jadi hadirnya makanan bergizi menyelamatkan mereka. Pak, bukan karena nggak ada uang jajan. Banyak anak putus sekolah.
Tapi karena keadaan ekonomi, Pak. Orang tuanya nggak ada pekerjaan, alias pengangguran. Makanya anaknya putus sekolah. Biarpun sekolah negeri juga, semua butuh biaya, Pak. Beli buku tulis, perlengkapan sekolah, seragam sekolah, beli buku LKS. Sampai lulus pun kita butuh biaya. Apakah pemerintah menyediakan, Pak? Ditambah kurangnya lapangan pekerja buat para orang tua. Saya bisa ngomong gini karena saya membiayai sekolah saya sendiri, Pak. Saya tahu, sekolah negeri pun butuh biaya juga. Di mana letak gratisnya? Jangan menutupi permasalahan rakyat yang masih susah cari kerja dan anak-anak yang susah lanjut sekolah dengan makan gratis, Pak. Tega sekali, ya Allah. Ingat ya, Pak, tidak semua anak di Indonesia mau menerima MBG di perut mereka. Tapi jika pendidikan gratis, saya yakin pasti semua anak akan menerimanya dengan senang hati, termasuk para orang tua. Sindiran dibungkus jenaka. Kritik dikemas ringan, tapi maknanya sampai. Bukan cuma aktif di media sosial, Caca juga bukan nama sembarangan di dunia hiburan. Sejak 2018, ia sudah terjun ke film, sinetron, hingga web series. Dari drama sampai horor, dari layar kaca hingga iklan-iklan nasional. Namun yang paling mencolok bukan daftar karyanya, melainkan keberaniannya menggunakan popularitas untuk menyuarakan hal yang penting. Dari sudut Karawang, Caca memberi pesan sederhana bahwa generasi muda tidak ingin hanya jadi penonton kebijakan, bahwa anak-anak hari ini melihat, mendengar, dan mencatat. Setiap unggahan Caca Hits adalah pengingat bahwa di balik layar ponsel ada mata-mata kecil yang memperhatikan. Dan mata itu tidak lagi mudah diyakinkan dengan janji manis semata. Kecil-kecil, cabe, rawit, dan mungkin justru dari suara kecil seperti inilah harapan besar mulai tumbuh. Lihat, wahai pemerintah Indonesia. Lihat ini. Baca ini. Pada bisa baca kan? Pada bisa lihat kan? Cuman karena nggak bisa beli buku tulis yang harganya nggak sampai 10.000, si anak jadi frustasi dan bunuh diri untuk melindungi ibunya agar tidak lagi kesusahan mencari biaya sekolah. Tolonglah, jangan egois. Rakyat Bapak udah teriak-teriak. Masalah pendidikan gratis, lapangan pekerjaan, guru-guru honor yang kehilangan keadilan, dan sekolah-sekolah negeri yang butuh renovasi. Semua ini terabaikan karena apa? It's simple, Pak. Pendidikan gratis itu bukan hanya bangunan sekolah dan guru, tetapi buku dan seragam juga prasyarat anak bisa diakui sebagai murid. Katanya sekolah gratis, tapi buku dan seragam masih jadi tanggung jawab orang tua. Itu nggak masuk akal. Contoh, katanya rumah sakit gratis, tapi obat dan perawatan silahkan cari sendiri. Aneh kan? Ingat, negara tidak gagal karena anak itu miskin. Tetapi, negara gagal karena membiarkan kemiskinan menjadi alasan anak-anak kehilangan cita-citanya dan harapan untuk bersekolah.